maybe. Audio Jungle. Halo, gimana kabarnya? Kali ini saya memberi saran kepada Anda untuk tidak mengkhianati pasangan Anda, seperti review film ini yang cukup menyentuh dan memberi saran. Film ini berasal dari Filipina dan dibintangi oleh kawan saya dulu, adalah anak Curtis. Nah, gimana ceritanya? Kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan pertunjukan konser tunggal dari seorang penyanyi. Nah, di saat itu penyanyi meminta penontonnya untuk menemaninya di atas panggung. Ini adalah Anton. Ia menggunakan momen itu untuk melamar pacarnya, yaitu Raffi. Ini dia, pasangan ini tak lama berpacaran, dan si Anton ini ingin mempersunting Raffi agar ia bisa menjalani hidup berdua. Dan Raffi pun menerima lamaran itu, dan penonton di sana bersorak. Setelah kejadian itu, Mbak Raffi dan Anton kini tinggal selangkah lagi tinggal menuju ke pernikahannya. Mbak Raffi sangat-sangat bahagia. Ia tak menyangka Anton berani melamarnya. Kebahagiaan itu, ia sangat bahagia bersama teman tongkrongannya. Tak lama pahlawan kita ini datang. Di situ Anton disapa oleh sahabatnya Raffi juga yang bernama Sam. Mereka sedikit terlibat cekcok karena Sam untuk menceritakan hal yang penting kepada Raffi. Tetapi Anton tidak mau, karena itu akan merusak rencana pernikahannya nanti. Ternyata guys, Anton sebelum melamar Raffi, ia pernah bertemu Sam di klub malam. Di situ Sam menari-nari seperti ular dan sedang mabuk berat. Sam yang tertarik sama Anton, lantas mendekatinya. Awalnya Sam tidak mau, tapi setelah Sam mengeluarkan jurus lilitan ular, Anton pun tidak bisa menolaknya, dan mereka lantas pergi ke bangunan tua sebagai tugas mulia sebagai anak manusia di sana. Di tempat itu, Anton baru menyadari ternyata Sam ini sasi segel. Ia sangat-sangat merasa bersalah karena sudah melakukannya bukan sama orang yang ia cintai. Anton ini tidak ingin terikat dengan Sam karena mereka tidak ada perasaan. Tapi sepertinya tidak dengan Sam. Saat itu orang tuanya Sam baru saja berpisah. Hal tersebut membuatnya Sam depresi. Dia ingin memiliki pasangan yang mencintainya, dan yang ia inginkan adalah Anton. Namun Anton tidak bisa membalas perasaan itu. Mereka pun berpisah karenanya. Namun tak diduga mereka yang ini bertemu lagi dalam kondisi yang membagongkan. Scene berpindah kepada Raffi yang curhat kepada ibunya, dan ibu ingin Raffi membulatkan lagi tekadnya. Jika ia ingin menikah, jangan hanya perasaan sesaat. Sang ibu tidak ingin Raffi mengalami kegagalan dalam pernikahan, seperti yang ia alami dengan suaminya, yang kini punya simpenan. Mendengar perkataan ibunya, Raffi merasa ragu. Ia mulai merenungi perkataan ibunya itu. Ia juga tidak ingin gagal dalam pernikahannya. Akhirnya, ia mengambil keputusan yang sangat-sangat matang. Dengan wajah sedih, Raffi naik mobil mendangin apartemennya Anton. Satu hari di sebuah pernikahannya, itu bukan memberikan berita baik, namun Raffi untuk memutuskan membatalkan pernikahannya.
Tanpa alasan yang jelas, Raffi mengembalikan cincin lamaran dari Anton, yang membuat Anton benar-benar sedih dan depresi. Berita pembatalan pernikahan itu pun diketahui oleh Sam keesokan harinya. Anton pun langsung mencari Raffi ke rumahnya. Dia ingin tahu kenapa Raffi memutuskan dirinya seperti itu. Di situ Anton merasa semakin depresi lagi karena si Raffi tidak mau menemuinya. Hal tersebut membuat Raffi terluka. Akhirnya untuk menenangkan pikirannya, Raffi memutuskan untuk keluar negeri. Ia pergi sendirian saja sampai hatinya merasa lega. Raffi di sini terlihat memang benar-benar sangat egois. Mengetahui Anton yang sedang galau, Mbak Sam lalu mengunjungi apartemennya. Di situ Mbak Sam berusaha menghibur Anton sambil mengajaknya minum sedikit, dan akhirnya Mbak Sam kembali lagi menggunakan jurus lilitan ular yang membuat Anton kembali lagi menggunakan tugas mulianya. Setelah selesai, Sam meminta kejelasan hubungan mereka. Namun Anton tetap saja tidak menerima Sam. Dia hanya menganggap Sam teman biasa, tapi ya gitulah, Sam terlihat sangat kecewa karena Anton masih menunggu Raffi kembali ke luar negeri. Sam sangat menginginkan Anton sebagai pasangannya. Nah, ia pun melakukan segala macam hal agar Anton bisa melupakan Raffi. Sampai akhirnya Mbak Raffi kembali dari petualangannya di luar negeri. Dia disambut oleh keluarganya yang tidak tahu akan kedatangannya. Mereka tak tahu Raffi akan cepat kembali. Ternyata kini Raffi merasa sangat-sangat rindu dengan Mas Anton yang merasa menyesal dengan perbuatannya dengan waktu itu. Nah, berita kedatangan Raffi ini pun terdengar ke telinga Sam yang menjadi sangat-sangat kesal waktu itu. Suatu malam Mbak Raffi mendatangi restoran Mas Anton. Nah, ia hanya menunggu saja di dalam mobil, dia tidak berani masuk. Sampai akhirnya, Mas Anton keluar dan melihat Raffi di sana. Di sini adegannya sudah mulai mengandung bawang lagi, guys. Mbak Raffi sangat-sangat menyesal dengan perbuatannya waktu itu. Ia hanya ingin merasa siap dengan keputusannya menikah dengan Anton. Ia tidak ingin pernikahannya berantakan seperti orang tuanya. Anton ingin sekali marah saat itu, tapi dia tidak bisa. Akhirnya mereka kembali rujuk dan kembali berpasangan lagi. Setelah kejadian itu, Raffi memutuskan untuk tinggal bersama dengan Anton di apartemennya. Tapi, kebahagiaan Anton itu tidak berlangsung lama. Ia telah menjalin hubungan dengan Sam. Kini ia dihantui dengan kehadiran Sam yang akan merusak hubungannya dengan Mbak Raffi. Benar saja, guys. Suatu pagi, Mbak Raffi akan pindah ke rumah Anton. Mbak Sam ini datang untuk bertemu dengan Anton. Ia hanya datang untuk melakukan tugas mulia lagi. Namun Anton tidak mau karena ia sudah memiliki Raffi. Baksem pun tidak mau pulang dari sana. Akhirnya mereka kucing-kucingan dari Raffi agar tidak ketahuan. Mas Anton pun kini tidak tahu harus berbuat apa. Ia takut hubungannya ini ketahuan oleh Raffi. Untuk itu Anton mau saja menuruti kemauan Baksem. Sampai suatu hari,
Sam mengajak Raffi ngopi di warungnya Pak Udin. Ternyata di sana Sam juga janjian dengan Anton. Ternyata itu sengaja dilakukan oleh Sam agar Raffi mulai tahu hubungan mereka. Benar saja guys, saat Raffi mulai menelpon Anton, di situ ia mengaku sedang rapat. Hal itu membuat Raffi mulai curiga. Saat itu hubungan Raffi dan Sam agak sedikit renggang, karena si Raffi mulai mengendus-ngendus bau yang tidak sedap dari temannya itu. Untuk memastikan kecurigaannya, Raffi mulai memposting kalau dirinya mau keluar kota. Hal tersebut telah dilihat oleh Sam. Ia pun lantas meminta bertemu sama Anton saat Raffi tidak ada di sana. Padahal Raffi tidak sedang pergi kemana-mana. Dia sengaja memata-matai Anton untuk memastikan kecurigaannya itu. Alhasil Raffi menemukan Anton sedang bersama dengan Sam. Disitulah akhirnya bom atom yang meledak guys. Sejak saat itu Raffi memutuskan kembali ke rumahnya karena ia tidak terima dengan pengkhianatan si Anton ini. Raffi merasa sangat terluka. Ia tidak menyangka Anton melakukan itu. Padahal sebenarnya nih guys, itu cuma kesalahannya Raffi yang saat mendekati hari pernikahannya. Sejak saat itu persahabatan Raffi dengan Sam menjadi rusak. Mereka bahkan saling perang komen di sosmed. Mereka pun saling menyakiti perasaan masing-masing. Anton sendiri merasa sangat-sangat bersalah. Ia tidak menyangka hal buruk ini menimpanya. Ia hanya ingin diberikan kesempatan kedua oleh Raffi untuk menenangkan diri lagi. Raffi pergi berlibur dengan ibu dan adiknya. Di pantai ia kembali berbincang kepada ibunya untuk mendapatkan pencerahan. Apa hal benar hal yang mereka lakukan dengan masa itu? Ternyata ngobrol dan tertawa bersama dengan keluarganya membuat Raffi terasa lebih tenang, dan ia berani mengambil keputusan yang tepat. Walaupun itu akan mengorbankan perasaannya sendiri. Akhirnya Raffi bertemu dengan Anton untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Anton berharap diberikan kesempatan kedua kesalahan yang ia lakukan. Tapi ternyata guys, Raffi yang memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Raffi memang masih mencintai Anton, tetapi kepercayaannya itu sudah tidak ada. Pengkhianatan yang Anton telah lakukan itu sudah tidak bisa dimaafkannya lagi. Namun hal itu diakui karena perbuatannya ia sendiri. Semuanya benar-benar sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Kini Raffi juga sudah kehilangan sahabat baiknya karena sudah memperebutkan cintanya Anton. Sejak saat itu, mereka berpisah dan akhirnya semuanya berakhir guys. Tamat ending yang sangat menyedihkan. Semua kejadian ini yang mungkin sering terjadi di kehidupan kita guys. Cinta itu tidak bisa dipaksakan guys, karena menyangkut perasaan. Saya sendiri sangat menitikan air mata saat menonton film ini. Nah, jadi Anda menyukai seseorang, ada baiknya Anda tidak memaksakan perasaan Anda kepada target Anda. Khawatirnya Anda menjadi kecewa dan memunculkan rasa kebencian guys. Biarkan saja hidup mengalir bagaikan air sungai dan yakinlah hidup Anda
didapatkan, karena cinta keluarga yang terbaik dari segala yang terbaik, guys. Saya Ani Irfan pamit dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense.